Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Dewi, NIM 330102000146. Adanya video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Di sini saya akan mewawancarai tentang sejarah Pondok Pesantren As-Salafiyah Ciwaringin Cirebon yang akan dinarasumeri oleh salah satu cucu beliau Al-Mukarram Kiai Haji Syai Rozi. Berikut adalah pertanyaan yang akan saya ajukan. 1. Siapakah pendiri Pondok Pesantren As-Salafiyah Ciwaringin Cirebon? Yang kedua, di manakah letak keberadaan Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon? Yang ketiga, bagaimanakah sistem pendidikan Pondok Pesantren As-Salafiyah Ciwaringin Cirebon? Yang keempat, bagaimana keadaan kiai dan santri di Pondok Pesantren As-Salafiyah Ciwaringin Cirebon? Oke, terima kasih pertanyaan kepada Mbak Revina Dewi atas pertanyaan kepada saya. Saya sebagai cucu beliau, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama itu pendiri Pondok Pesantren As-Salafiyah Ciwaringin Cirebon. Pondok Pesantren As-Salafiyah mulai di keberadaannya sejak tahun 1960 oleh almarhum Kiai Syai Rozi. Pondok pesantren tersebut merupakan pengembangan dari Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon yang disinyalir telah ada sejak 1960 atau sejak 300 tahun. Jadi merupakan pondok pesantren terpondok pendidikan yang diajarkan oleh pondok pesantren mencakup bidang hukum seperti fikih, biologi, tauhid, pendidik moral, tasawuf, dan gramatika bahasa Arab, nahwu, shoroh, dan balaghah. Dan pendidikan keterampilan Pondok Pesantren Al-Salafiyah didirikan di atas tanah wakaf seluas 1.850 meter persegi dengan didasari oleh kepedulian sumber masyarakat untuk berperan dalam melahirkan sumber-sumber daya manusia yang berilmu, pengetahuan, dan moral santun. Pondok pesantren ini bertujuan untuk mencetak insan yang mempunyai khazanah wawasan yang berkomprehensif menuju meningkatkan kualitatif atau kualitas berpikir dan zikir dengan sanggup memperjuangkan nilai Islam dan mampu berkiprah dalam masyarakat. Yang kedua, lokasi Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon. Pondok pesantren yang berdomisili di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Ciwaringin, Cirebon, dibangun di atas tanah wakaf atau seluas 2.750 meter persegi. Lahan yang cukup luas itu mampu mempertahankan mengembangkan pendidikan Islam ataupun batas Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon yang merupakan tempat beradanya Pondok Pesantren As-Salafiyah dengan desa dan adalah sebelah utaranya Desa Tengkil, sebelah timurnya Desa Dintung Renjang, yang sebelah selatannya Desa Walahar, yang sebelah baratnya Desa Bandut, yang sedangkan batas-batas Pondok Pesantren As-Salafiyah dengan Pondok Pesantren yang masih berada di Desa Ciwaringin Cirebon Babakan, yaitu adalah sebelah utaranya Pondok Pesantren Radatul Tholibin, yang sebelah timurnya perumahan penduduk, sebelah selatannya Pondok Pesantren Miftahul Mutalim, yang sebelah baratnya MTS Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon. Sistem pendidikan Pondok Pesantren As-Salafiyah Ciwaringin Cirebon. Materi pendidikan yang diajarkan mencakup bidang hukum, fikih, teologi, tauhid, pendidikan moral, tasawuf, gramatika bahasa Arab, nahwu, shoroh, dan balaghah. Dan pendidikan keterampilan Pondok Pesantren didirikan atas tanah wakaf seluas
1.850 meter persegi dengan didasari oleh berkepedulian kepada masyarakat dan berperan dalam melahirkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan moral santun. Pesantren ini bertujuan untuk mencetak insan yang mempunyai kanjah wawasan yang komprehensif, menuju meningkatkan kualitas berpikir dan zikir dengan sanggup memperjuangkan nilai-nilai Islam, manusia, dan berkiprah kepada masyarakat. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Pondok Pesantren As-Salafiyah mencukupi pendidikan moral, MTS, MA, NU As-Salafiyah, dan Universitas Nahdlatul Ulama Ma'had Ali, pengajian madrasah informasi MHS, pengajian Al-Quran, spesialisasi kajian ilmu alat, basul masail dini, diskusi ilmiah, pelatihan keterampilan, Batranas dan majalah Salfuna, kewirausahaan, dan adanya sarana fisik seperti ruang asrama, ruang kelas, ruang perpustakaan, musola, ruang keterampilan, dan auditorium. Pada saat ini jumlah santri putra dan santri putri yang belajar pondok pesantren sampai mencapai ribuan, atau sekarang udah ribuan. Berkembang jumlah santri dari tiap tahunnya, sehingga untuk grafik data santri mengalami peningkatan yang cukup signifikasi. Mereka berasal dari berbagai penjuru daerah dan pulau Jawa dan sampai Merauke, dan sebagai yang berasal di luar Jawa seperti Lampung, Jambi, Riau, dan kepulauan lainnya. Para santri yang belajar pondok pesantren As-Salafiyah hampir secara keseluruhan terdiri kalangan keluarga kelas ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi keluarga santri berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran administrasi. Kebijakan pemberian santunan atau dispensasi pembayaran bagi santri yang kurang mampu harus dilakukan oleh pesantren agar mereka tetap mempunyai kesempatan untuk bisa belajar, walaupun di sisi lain kebutuhan operasional proses pendidikan sumber dananya masih dibebankan pada seadanya santri. Kondisi demikian menyebabkan alokasi swadaya santri untuk kebutuhan proses kegiatan pendidikan menghadapi problem pendataan yang cukup signifikasi. Hal ini memberikan kesadaran menempatkan kualitas pendidikan harus tetap diupayakan dengan memperdayakan potensi-potensi yang ada, mengupayakan hal-hal yang lain dengan menjalin berpartisipasi atau berpartisipasi dan sumbangsi dalam rangka merealisasi tujuan pendidikan. Berpartisipasi dan sumbangsi menjadi alternatif dalam upaya merealisasikan mengembangkan perpustakaan untuk dijadikan sebagai pusat kajian dan pengajian informasi keilmuan. Usaha ini diharapkan dapat memberi peran dalam upaya meningkatkan kualitas santri yang berilmu pengetahuan dan bermoral santun. Sekarang itu ada diskusi tentang kajian tersebut, yaitu membentuk kholako dan pengajian lainnya, dan membentuk seperti muhafadzah seperti lainnya, ya seperti itu. Keadaan kiai dan santri. Kiai kepemimpinan almarhum al-Maghfurullah Kiai Rozi dalam mengasuh dan memimpin kepengurusan pondok pesantren dikenal demokratis, atau walaupun latar belakang pendidikan beliau hanya berbasis pendidikan pesantren Al-Salafiyah atau salaf. Dalam memimpin pondok pesantren, Kiai Rozi itu tidak terlalu terikat pada tugas-tugas kepemimpinan, melainkan beliau
sendirilah yang menciptakan tugas-tugas itu. Kiai dalam hal ini berfungsi sebagai filter atau terikat pada tugas-tugas kepemimpinan, melainkan beliau sendirilah yang menciptakan tugas-tugas kiai dalam ini berfungsi sebagai fitur sentral. Segala ide kebijakan diabarkan oleh pengurus dengan menetapkan visi dan misi atau orientasi pondok pesantren. Kewibawahan dan karismanya beliau di mata pengurus dan santri bukan hanya karena kedalamannya ilmu, tetap juga uswah, teladanan dan ketangguhan takwanya kepada beliau. Sering kali menegaskan bahwa yang lebih utama bukan karena kedalamannya atau kebijaksanaannya, lebih utama itu kebanyakan hanya untuk tetap beramal dan ilmu kebijakan beliau seringkali menegaskan bahwa yang ilmu utama atau yang lebih utama bukan banyak ilmunya, tetapi banyak amal yang berilmu itu. Kebijakan beliau dalam memimpin pondok pesantren berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan intelektual Islam para pendahulunya, dan Al-Salafiyah dan Al-Soleh, terutama yang terkandung dalam litur kitab-kitab yang klasik dan kitab-kitab kuning. Selain itu juga beliau menyerahkan keputusannya kepada masyarakat, para pengurus pesantren, walaupun terkadang hasil keputusan akhirnya tetap menyesuaikan dengan visi dan misi yang dibuat oleh sang kiai. Dalam musyawarah masalah kepengurusan dalam atau kajian-kajian pondok pesantren, beliau memberikan kesempatan kepada para pengurus dan santri senior dan berusaha menyerahkan musakilan masalah tersebut baru jika mereka mengalami kebutuhan, dan beliau kemudian memberi solusi pemecahan. Hanya beliau juga terkadang mengunggulkan atau menangguhkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang telah dihadapi atau dilematis. Hal itu dilakukan dalam permasalahan yang membutuhkan kehati-hatian yang ekstra dan pencarian yang solusinya. Beliau seringkali turun langsung ke lapangan dan memimpin jalan pelaksanaan pekerjaan yang beliau perintahkan. Ketika terdapat kegiatan pembangunan, langsung ke lapangan dan memimpin jalannya pelaksanaan pekerjaan yang santrinya itu bekerja bakti seperti ro'an dan lainnya. Dan juga saya diceritakan ke mbaknya saya, jika santri itu harus mengikuti jalurnya sang kiai, karena suatu keilmuan itu datangnya dari sang guru. Itu kata mbahnya saya, dan juga sifatnya yang bersifat tawadhu. Ya, di Kiai Rozi disinggahi dijadikan panutan. Beliau merupakan figur ulama yang riwayat dalam pergaulan dan seluruh lapisan masyarakat, tempat masyarakat, dan pencarian pemecahan permasalahan yang mereka hadapi setelah al-firlah betul usia pada hari Rabu, tepatnya pada malam Rebo tanggal 10 Rabiul Awal akhir 1427 Hijriah, 10 Juli tahun 2000 Masehi. Ditanggung jawab oleh pemimpinan pesantren dipegang dan oleh di Dewan Pengasuh yang merupakan putra-putrinya beliau, menantu Alfirullah antara Kiai Aska, Umam, Elfi, Yusuf, Maimun, Kiai Mufid, Dahlan, Suami, dan Haji Suratul Aini, dan Kiai Haji Lukman Hakim, dan pesertanya Haji Aifila Mursila, dan Masrullah Aziz Hakim, Aziz Abdul Musis, dan Arwani Alfi. Saya perkembangan dengan pola Dewan Pengasuh sedikit berbeda. Saya kepemimpinan yang terangkap pada masa kepemimpinan Alhamdulillah Kiai Rozi, kepemimpinan dengan pola dewannya pengasuh lebih
bersifat rasional demokratis. Hal ini banyak disebabkan oleh latar belakang pendidikan putra-putrinya yang beragam dan berbasis pola pendidikan yang modern. Hal ini juga yang berpengaruh terhadap pola manajemen, penerapan kebijakan terhadap jalan-jalannya pengelolaan kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Salafiyah. Dan cucu-cucunya beliau itu udah banyak seperti saya juga, dan sekarang udah punya cicit, alhamdulillah udah 20 cucunya udah lebih dari 20 tersebut. Ya, cukup sekian dari saya atas penjelasan pondok kami, Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat. Pondok pesantren tersebut tertua di Jawa Barat. Ya, santri sekarang udah banyak, ribuan di pondok pesantren kami. Ya, terima kasih kepada yang udah melihat channel saya atau udah membuka video saya. Ya, mohon dihormati dan juga harus berpikir luas mungkin, dan juga sifat itu jangan asal ngomong, jangan asal ngoplos. Itu sebagai dari sebuah kehidupan, karena kehidupan itu kalau keceplosan itu bisa menyebabkan fitnah atau bisa buat masalah. Ya, sekian, apabila saya ada kesalahan dan ucapan kami kurang berkenan kepada kalian, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.